Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Sabila Widya Asmara, NPM 1901031057, mahasiswi PGMI kelas C semester 2, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran fikih ibadah, yaitu tentang menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Tahukah kalian bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah. Arti makanan halal dalam agama Islam. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan Hadis tentang makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah SWT untuk dimakan. Macam-macam makanan halal dapat ditinjau dari dua macam, yaitu yang pertama, makanan halal menurut zatnya, dan yang kedua, makanan halal menurut cara memperolehnya. Makanan yang ditinjau dari jenis zatnya akan layak dikonsumsi atau tidaknya, kita bisa mengetahui dari ciri-ciri makanan tersebut. Yang antara lain, yang pertama dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Dan yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Syarat makanan yang halal tidak hanya ditinjau dari jenis zatnya saja, tetapi juga dilihat dari cara memperolehnya. Agama Islam mensyaratkan makanan yang halal dilihat dari cara memperolehnya, yaitu yang pertama, diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah. Yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air. Yang ketiga, semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih bisa mensyukuri atas nikmat Allah dan untuk meningkatkan keimanan kepadanya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kalau kita membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal, dapat memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya antara lain, yang pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah SWT. Dan yang keempat, akan diberikan rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Dan yang terakhir, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Kenapa Allah dan Nabi Muhammad menyuruh umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihannya. Antara lain, untuk mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, makanan yang halal dapat menumbuhkan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam pada hari ini untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal. Hendaklah kita senantiasa memastikan setiap makanan yang diperoleh dan dimakan itulah adalah halal menurut syariat Allah SWT. Sesungguhnya perintah Allah adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama. Allah SWT telah memerintahkan manusia supaya mengonsumsi makanan yang baik. Sebaliknya, manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu haram aini dan haram sababi.
Haram aini maksudnya hukum asal makanan dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah, dan bangkai. Sedangkan haram sababi maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Adapun ciri-ciri makanan yang diharamkan yaitu yang pertama, makanan itu membahayakan. Yang kedua, melemahkan dan merusak akal. Yang ketiga, mendatangkan kerusakan terhadap manusia, baik jiwa ataupun raga. Yang keempat, memabukkan. Dan yang terakhir, menjijikan. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang. Selanjutnya ada darah dari binatang, halal maupun haram, meskipun sudah dimasak, seperti sarden atau dideh yang mirip dengan daging hati dan limpa. Yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikan atau najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. Yang keempat, daging babi, termasuk di dalam kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Dan yang terakhir, makanan yang membahayakan. Contohnya seperti racun, yang mengandung alkohol, dan makanan yang basi. Tentu saja, kita sebagai seorang umat muslim harus menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Dari beberapa makanan diharamkan oleh Allah, ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya loh. Hikmah yang terkandung antara lain, yang pertama, makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan syaraf. Yang kedua, diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Yang ketiga, diharamkannya bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Dan yang keempat, makanan yang menjijikan atau kotor diharamkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Dari keempat hikmah tersebut dapat disimpulkan bahwa diharamkannya makanan oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hambanya sangatlah besar. Akibat mengonsumsi makanan haram, ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan yang haram, antara lain, yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan dong tentunya. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, merusak amal-amal solih. Yang keempat, merasa hina dan rendah. Dan yang terakhir, menyebabkan keturunannya rusak. Jadi sampai sini sudah paham ya bahwa kita sebagai umat muslim harus mengkonsumsi makanan yang halal dan harus menjauhi makanan yang haram. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.